Dari tentang konsep surga neraka yang katanya tidak ada, tentang hukum karma, kemudian tentang ruh, dan berbagai macam bahasan yang lainnya. Dan penyimpangan ini begitu halus, susah untuk diketahui, khususnya bagi orang-orang awam, karena dikemas dengan istilah-istilah yang kelihatan ilmiah atau ilmu tingkat tinggi. Diistilahkan bahwa ini adalah kajian tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Memang faktanya sahabatku semua, memang faktanya di lapangan banyak yang kita saksikan bahwa pengikutnya Saiful Karim ini adalah orang-orang awam, orang-orang yang belum kuat ilmu agamanya. Jadi mereka ini menjadi korban atas dakwah sesatnya Saiful Karim ini sahabatku semua. Kalau kita perhatikan pengikutnya Saiful Karim ini orang-orang yang sebetulnya nggak paham agama tapi malas belajar. Mereka mau lompat kelas biar dianggap oleh kawan-kawannya itu orang yang makomnya sudah level di atas yang lain. Hari ini kita beragama nggak bisa melalui pemahaman sendiri, berdasarkan pengalaman sendiri, itu pasti keliru. Kalau ada orang yang diingatkan dengan dalil yang benar, lalu membantah dengan kalimat, makom kalian belum sampai, ilmu kalian masih kulit, kami sudah daging, bisa dipastikan itu kelompok sesat. Karena Islam itu dari dulu ya begitu-begitu saja, nggak ada perubahan. Dulu Nabi mengajarkan kita kalau mau motong binatang, baca basmalah. Tiba-tiba kata Saiful Karim, jangan baca basmalah, tapi harus minta maaf sama ayam. Ini kan ajaran baru. Kalau dia mengatasnamakan Islam, jelas ini adalah ajaran Islam yang menyimpang. Dia bukan bagian dari Islam. Kalau mau buat agama sendiri. Ini ujian kita hari ini. Hari ini kita tidak diuji secara fisik, tapi kita diuji secara pemikiran. Komentar-komentar seperti ini sahabatku semua cukup banyak ditulis oleh fansnya ataupun netizennya Saiful Karim teman-teman di channel YouTube saya ini ketika saya membahas dan membongkar kesesatan Saiful Karim ini sahabatku semua. Pada umumnya komentar mereka seragam teman-teman, seolah-olah menyatakan bahwa ajaran Saiful Karim ini adalah ajaran tingkat tinggi yang mana tidak bisa semua orang memahami kajian Saiful Karim ini. Dari dulu sahabatku semua, dari dulu sejak zaman Nabi sampai sekarang ini sahabatku semua, Nabi kita mengajarkan Islam, ya sampai sekarang itu aja ajarannya teman-teman. Contoh tentang masalah menyembelih atau memotong hewan. Dari dulu sampai sekarang, ajaran dari agama kita adalah membaca basmalah. Tetapi oleh Saiful Karim, pada akhir zaman ini diganti teman-teman. Dia melarang bahwa kita tidak boleh membaca basmalah, tetapi menyuruh kita minta maaf kepada ayamnya ataupun hewan yang akan kita potong. Ini ajaran dari mana, teman-teman? Saiful Karim bukan menerangkan mana isi Al-Quran, tapi menentang isi Al-Quran. Betul. Saya setuju dengan komentar ini. Karena faktanya ketika Pak Saiful Karim itu bawa-bawa ayat lalu mengomentarinya, udahlah bacaannya gak bener, panjang pendeknya salah, makhrajnya keliru. Terus komentar kepada Al-Quran itu justru bertolak belakang dengan isi Al-Qurannya. Contoh ketika kemarin dia mengomentari doa yang berasal dari Al-Quran yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada dua kebahagiaan atau dua kebaikan yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jelas begitu. Itu didukung oleh banyak dalil, didukung oleh hadis, didukung oleh ayat-ayat lain, didukung oleh hadis-hadis, dan didukung oleh penjelasan para ulama. Tapi Pak Saiful Karim dengan beraninya mengatakan, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah itu bukan kebaikan dunia dan bukan kebahagiaan akhirat, melainkan kebaikan lahir dan batin. Bahkan ada yang sangat memprihatinkan sahabatku semua. Seorang ibu-ibu, seorang nenek-nenek yang ada di Malaysia yang usianya sudah 70 tahun di usia senjanya, gara-gara terlalu sering menyimak video-video ceramahnya si Saiful Karim ini, akhirnya teman-teman dia tidak percaya lagi kepada adanya surga dan neraka. Ini kan gawat sahabatku semua. Tidak percaya lagi tentang adanya hari kiamat. Bahkan dengan lantang dia meminta kepada pengikutnya untuk tidak percaya kepada siapapun yang mengatakan bahwa bagian kita itu nanti bisa diterima di akhirat. Wah, ini berarti Pak Saiful Karim mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak percaya kepada akhirat. Padahal akhirat itu telah dikabarkan di dalam Al-Quran. Tidak percaya dengan akhirat berarti sama dengan menolak isi Al-Quran. Bisa murtad. Atau jangan-jangan teman-teman, Saiful Karim ini memang ada misi yang tersembunyi
untuk memurtadkan umat-umat Islam yang masih lemah keimanannya, yang masih sangat awam sekali tentang Islam ini. Atau ini misinya, ingin memurtadkan umat Islam. Makanya untuk itu teman-teman, kita harus waspada dengan kajian-kajian Saiful Karim ini. Harusnya ini Majelis Ulama Indonesia ataupun Kementerian Agama yang memiliki wewenang harus turun tangan ini sahabatku semua. Bukan hanya kami saja para YouTuber yang menyuarakan ini. Maka di sini izinkan saya untuk menyeru lembaga-lembaga Islam, MUI, kemudian lembaga dakwah di NU dan Muhammadiyah, termasuk pihak yang berwenang yaitu Kemenak, mari kita bersama-sama membentengi akidah umat ini. Karena ini bukan lagi cuma masalah khilafiyah, ini jelas penyimpangan. Betul. MUI itu punya wewenang untuk menurunkan fatwa. Masalah Palestina, kemudian turun fatwa ketika ada seorang yang menistakan agama, makan daging bab 1 dengan membaca bismillah, kemudian diturunkan fatwanya. Kalau yang seperti itu kena fatwa, mereka ini seharusnya lebih kena fatwa. Kalau kemudian timbul kekhawatiran MUI terlalu ikut campur, berpihak pada kelompok tertentu, baiklah, kalau memang tidak mau demikian, hendaknya kalau ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini, diadakan dialog, diskusi, debat, supaya masyarakat tahu. Karena kalau kita hanya men-state seperti ini, banyak pihak mengatakan, itu kan versi Anda, belum ketemu langsung dan sebagainya. Kadang kami memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bahwa pendapat ini menabrak bukan hanya mayoritas, bahkan kesepakatan para ulama. Itu saja masih ada yang bela. Maka alangkah baiknya kalau MUI, baik tingkat pusat atau daerah, jika ada pihak yang dicurigai menyimpang seperti ini, undang dalam meja diskusi, supaya masyarakat bisa mengetahui tentang penyimpangan pemikiran tersebut. Dan untuk membantah penyimpangan seperti ini, tidak butuh orang benar-benar alim. Biarkan kami, para santri-santri, para penuntut ilmu ini yang turun gunung. Dan saya sangat yakin, masih lebih banyak lagi mereka yang lebih siap daripada saya dengan keilmuan yang jauh lebih siap. Kalau menurut saya, sahabatku semua, Saiful Karim ini gak akan berani debat terbuka dengan kita-kita ini, teman-teman. Gak akan berani dia. Karena dia ini tidak memiliki dasar. Dasarnya hanyalah bualnya saja. Olahan katanya saja. Tidak ada dalil menyatakan bahwa tidak ada surga dan neraka, tidak adanya azab kubur, tidak adanya hari kiamat. Menafikan semuanya, sahabatku semua. Mengubah syariat seenak-enaknya, mengubah isi dan makna dari Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk menyembelih ataupun memotong hewan dengan membaca basmalah. Dia mengajarkan kepada jemaahnya untuk tidak membaca basmalah, tetapi minta maaf kepada hewan potongan. Jadi teman-teman, saya sangat berharap sekali, sahabatku semua, sangat berharap sekali kepada pihak yang berwenang, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, untuk turun tangan. Kalau dibiarkan, teman-teman, lihat sekarang, teman-teman, subscribernya semakin bertambah, semakin tinggi viewernya, semakin banyak pengikutnya. Mau dibawa kemana ini umat Islam? Kalau dijadikan Saiful Karim ini sebagai panutan mereka, rusak, teman-teman, jauh dari ajaran Islam, rusak. Yang lebih mengerikannya lagi, sahabatku semua, ajaran sesatnya Saiful Karim ini bukan hanya disebarkan melalui media-media sosial saja. Tetapi teman-teman, dia malah diundang di masjid-masjid. La haula wa la quwata illa billah. Melalui mimbar masjid, dia sebarkan ajaran sesatnya. Gak adakah yang berani menghentikan ceramahnya? Jadi teman-teman, kita sekali lagi sangat-sangat berharap sekali kepada Majelis Ulama Indonesia dan kepada Kementerian Agama yang memiliki wewenang. Ini sudah sangat meresahkan, teman-teman. Ini bukan hanya masalah tentang khilafiyah saja, tetapi sudah menyimpang. Sudah keluar dari ajaran Islam. Kecuali kalau dia ingin membuat ajaran baru, membuat agama baru, ya silahkan, daftarkan agamanya. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Kalau dia memang ingin membuat agama baru, ya monggo silahkan. Daftarkan kepada Kementerian Agama, agama barunya. Siapa tahu diterima, diresmikan. Tetapi kalau dia berbicara tentang Islam, harus patuh, harus tunduk kepada dua dasar agama kita ini. Al-Quran dan hadis. Jelas-jelas ada dalilnya di Al-Quran, dia bantah terang-terangan, teman-teman. Berbahaya sekali pemahaman Saiful Karim ini. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi teman-teman, saya sangat berharap sekali kepada pihak yang berwenang, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, untuk memproses orang ini. Apakah harus menunggu viral terlebih dahulu? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Masya Putra, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.